Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan daripada hikmah yang singkat yang bertema hikmah dengan bagaimana Allah menjadikan atau mewajibkan kita untuk menikmati memakan yang halal dan melarang kita untuk memakan makanan atau minuman yang haram. Yang diceritakan atau salah satu sumber yang diceritakan hikayah salah satu kejadian di zaman seorang tabi'in yang bernama Syekh Ibrahim radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau memperhatikan orang-orang yang sedang tawaf di Ka'bah Al-Mukarramah yang Allah muliakan, yang Allah agungkan, tempat yang dimana tempat itu seseorang yang sholat dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat, dan ibadah yang melakukan di tempat itu. Maka Syekh Ibrahim beliau setelah beliau tawaf di Ka'bah, beliau duduk istirahat sambil melihat orang-orang yang sedang tawaf yang belum selesai. Tiba-tiba beliau melihat satu pemuda yang umurnya kurang lebih 30 tahun. Beliau takjub dan sambil heran melihat pemuda ini tawaf sebanyak 700.000 kali, sedangkan yang lain hanya 7 kali tawaf, yang paling banyak hanya cuma 70 kali. Tetapi satu pemuda ini yang dilihat, disaksikan oleh Syekh Ibrahim dengan banyak 700.000 kali itu, akhirnya beliau ingin menjamu pemuda tersebut, menunggu tawafnya pemuda. Setelah pemuda ini menyelesaikan tawafnya sebanyak 700.000 kali atau 700.000 keliling mengelilingi Ka'bah yang Allah muliakan, yang Allah agungkan, beliau memanggil atau mengundang makan di rumahnya Syekh Ibrahim untuk dijamu makan siang. Pemuda ini menerima undangan atau panggilan jamuan. Ketika pemuda ini datang ke rumahnya dan dikeluarkan makanan-makanan yang mana Syekh Ibrahim ingin menyaksikan bagaimana daripada hasil atau pengaruh dari seseorang jika diberikan makanan yang tidak halal. Syekh Ibrahim memberikan makanan yang dikatakan dalam hadis makanan yang syubhat. Syubhat ini dalam artian yang tidak diketahui halalnya, tidak jelas halalnya dan tidak jelas haramnya. Antara haram dan halal diberikan kepada pemuda yang telah melakukan tawaf yang begitu banyak. Setelah pemuda ini makan, esok harinya dia kembali tawaf di Ka'bah Al-Mukarramah. Dan Syekh Ibrahim dari jauh menyelidiki dan menyaksikan dari jauh, ternyata pemuda itu yang biasanya setiap hari dia bertawaf 700.000, hari itu dia mampu hanya 150 kali saja.
Ini pertama kali Syekh Ibrahim, seorang tabi'in, ya, membuktikan bahwa makanan itu sangat berpengaruh. Seseorang tidak mampu melakukan ibadah yang diridhoi oleh Allah atau Rasulnya jika makanan yang dia nikmati dimasukkan di rongga tubuhnya sebagai bahan bakar anggota badan orang yang beriman, tidak akan mampu melakukan ibadah yang begitu banyak. Setelah dia menyaksikan, dia berusaha pemuda itu untuk menambah tawafnya lebih banyak, tapi dia tidak mampu. Setelah itu dia mengundang lagi dan diberikan makanan dengan makanan yang haram. Setelah dia tidak tahu dan dia memakan makanan yang haram, akhirnya dia kembali langsung ke Ka'bah ingin melakukan tawaf. Subhanallah, pemuda ini jangankan 100 kali, dia berusaha semaksimal mungkin melakukan tawaf sebanyak 70 kali, tidak mampu. Dia hanya semaksimal mungkin dia berusaha, ya, dirinya untuk melakukan menambah tawafnya hanya paling banyak 50 kali. Inilah bukti sejarah, ya, yang disaksikan oleh seorang tabi'in yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Akhirnya pemuda itu bertanya kepada Syekh Ibrahim, "Wahai Syekh, makanan yang engkau berikan kemarin, saya mohon maaf, apakah makanan bukan makanan yang halal sehingga saya tidak mampu melakukan tawaf yang seperti biasanya saya lakukan sebanyak 700.000 kali. Ketahuilah, wahai Syekh Ibrahim, saya mengetahui bahwa engkau bukan orang biasa. Apakah engkau mampu melihat tawaf saya yang pertama 700.000 kali?" Syekh Ibrahim menjawab, "Demi Allah, saya mampu melihat tawafmu yang sebanyak itu. Karena sesungguhnya orang biasa atau bukan orang yang diangkat oleh wali oleh Allah Subhanahu wa taala, tawaf yang begitu banyak tidak mampu dilihat, disaksikan oleh orang biasa kecuali walinya Allah. Walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia, ya, pemuda ini dan Syekh Ibrahim sesama wali, sesama orang soleh, sama-sama mampu melihat tawafnya pemuda yang melakukan tawaf 700.000 kali hanya beberapa jam saja. Ya, Syekh Ibrahim menjawab, "Wahai pemuda, ya, ketahuilah bahwa kamu melakukan 700.000 kali tawaf keliling, ya, itu waktu yang kamu lakukan seperti orang biasa melakukan 70 kali tawaf saja." Ini salah satu karamah dari walinya Allah, yang mana mereka bertawaf waktu itu diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan oleh Allah dengan waktu yang singkat. Orang yang biasa satu kali tawaf, walinya Allah yang sudah melakukan 100 kali keliling tawaf di Ka'bah Mukarramah. Jadi orang biasa satu kali putaran, walinya Allah sudah 100 kali putaran. Makanya pemuda ini bertanya, "Wahai Syekh, nama engkau siapa? Dari mana?" Baru dijawab namanya, dan dia baru, ya, mempercayai bahwa hanya engkau yang mampu melihat saya tawaf sebanyak 700.000 kali, dan hanya wali-walinya Allah saja yang diizinkan oleh Allah mampu melihat tawafnya yang begitu banyak dengan waktu yang singkat. Inilah salah satu bukti karunia Allah, ya, pemberian Allah bagi orang-orang yang senantiasa menjaga makanannya yang halal. Ya, akhirnya pemuda itu berpuasa selama 30 hari atau 1 bulan untuk membersihkan anggota badannya, makanan yang sudah terlanjur masuk dia bersihkan,
dengan puasa 1 bulan 30 hari lamanya, akhirnya dia kembali lagi, ya, kembali lagi tawaf 700.000 kali dengan waktu yang singkat. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran hikmah daripada cerita sejarah kejadian orang-orang saleh, ya, mereka membuktikan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, ya, dijaga oleh Allah, senantiasa diberikan taufik dan hidayah sehingga kita dijaga agar makanan kita, setiap kita memasukkan makanan, baik itu sedikit atau banyaknya, minuman sedikit atau banyak, kecuali makanan yang jelas halalnya, agar ibadah kita diberkahi, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.